Murai batu sudah berjodoh, sudah lama berada di kandang ternak kurang lebih sekitar 1 bulan. Tapi gak kunjung angkut sarang dan gak kunjung kawin, apalagi bertelur. Dan pastinya semua ini ada penyebabnya. Kenapa kok murai batu yang sudah berjodoh tapi gak kunjung angkut sarang atau berproduksi? Dan tentunya ada solusinya. Bagaimana nanti cara menanganinya supaya dia itu bisa cepat berproduksi? Kita harus lakukan sesuatu. Kalau misalkan tidak kita lakukan perubahan, nanti juga nggak akan bisa berproduksi. Nah, apa sih penyebabnya dan bagaimana sih solusinya? Penasaran kan? Simak videonya sampai selesai nih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCDW Pit Farm. Di video kali ini kita akan bahas komentar dari Mas Ed Syamantror. Walah, mbowis, sapa jenenge Mas kuwi? Komentarnya seperti ini teman-teman. Kalau sudah jodoh lalu sudah 1 bulan dan gak kawin atau gak bikin sarang, apakah harus dipisah Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar nggih teman-teman. Tidak ada maksud untuk menggurui, kita sekedar berbagi. Kita cari tahu sama-sama penyebabnya kenapa kok murai batu ini sudah kurang lebih 1 bulan tapi tidak bisa atau tidak kunjung berproduksi. Dan tentunya nanti di akhir video ada solusinya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di like ya. Dan yang baru saja menemukan channel CCDW Pit Farm ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Kita lanjut ke penyebabnya terlebih dahulu. Penyebab yang pertama, kenapa kok murai batu ini sudah lama berada di kandang ternak nggak bisa atau nggak kunjung berproduksi. Nah, itu penyebabnya adalah kesalahan kita sendiri teman-teman. Kesalahan kita sendiri sebagai pemula itu maunya punya sepasang jantan dan betina langsung dimasukkan ke kandang ternak, terus kemudian dijer EF, maunya itu pingin cepet-cepet berproduksi tanpa meneliti kesiapan dan juga birahinya terlebih dahulu. Jadi yang harus kita perhatikan sebelum kita memasukkan kedua indukan itu ke dalam kandang ternak murai batu, yang harus kita ketahui adalah di kesiapannya terlebih dahulu. Kesiapan ini bisa meliputi dari usia, misalkan sudah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dibilang pastol itu sudah bisa dimasukkan kandang ternak. Terus kemudian yang harus kita teliti yang kedua adalah di kesiapan fisiknya. Fisiknya itu harus sehat. Kalau misalkan murai batu yang tidak sehat kita masukkan ke kandang ternak, ya pasti nanti tidak akan bisa berproduksi. Terus kemudian yang ketiga yang harus kita teliti adalah di bulu-bulunya. Kalau misalkan bulunya ini masih belum selesai dalam kondisi dorong ekor atau kondisi belum selesai mabung, sudah kita masukkan kandang ternak, ya pasti nggak akan bisa berproduksi. Penyebab yang paling menentukan bisa produksi atau tidaknya adalah di kesiapan birahinya. Ketika murai batu masih belum siap di birahinya, sudah kita masukkan ke dalam kandang ternak. Tentunya juga nggak akan bisa berproduksi. Jangankan untuk berproduksi, kalau belum birahi bunyi saja dia tidak akan mau. Jadi kita harus menaikkan birahinya terlebih dahulu. Terus penyebab yang selanjutnya adalah di kurangnya pakan teman-teman. Jadi kurangnya pakan ini bukan berarti pakan yang sedikit. Kadang juga pakannya sudah banyak, tapi si calon indukan ini tidak menyukai kepada pakan tersebut. Misalkan gini nggih. Misalkan murai batu ini sukanya kepada jangkrik. Kok kita kasih ulat kandang? Ya jelas dia tidak mau. Misalkan kalau suka ulat kandang, kok kita kasih kroto? Ya jelas tidak mau. Nah, nanti kalau misalkan pakan yang kita berikan itu dengan porsi banyak, tapi kemudian si indukan tidak mau memakannya, nanti juga dia tidak akan bisa berproduksi karena merasa kekurangan pakan atau kurang asupan yang masuk ke dalam tubuhnya. Terus kemudian penyebab yang kedua, kenapa kok murai batu ini sulit sekali untuk berproduksi padahal sudah lama berada di dalam kandang ternak, yaitu adanya lemak yang tanpa kita teliti terlebih dahulu. Biasanya kan murai batu yang sehabis mutasi bulu atau sehabis mabung, itu biasanya ada lemak yang menempel di dada ataupun di perut. Dan kadang juga setelah selesai mabung atau setelah selesai mutasi bulu, biasanya ada ketombe-ketombe yang menempel di kulit murai batu tersebut. Maka dari itu sebelum masuk dalam kandang ternak harus kita cek terlebih dahulu. Kalau ada lemaknya ya harus kita
turunkan atau kita hilangkan lemaknya terlebih dahulu. Dan untuk ketombe yang menempel itu harus kita seringkan mandi terlebih dahulu, utamanya mandi pagi. Sebelum kita jemur, pagi harus kita mandikan terlebih dahulu supaya ketombe yang menempel di tubuhnya itu bisa bersih. Kemudian penyebab yang selanjutnya, kenapa kok murai batu sudah lama ini nggak kunjung juga berproduksi? Jangan lupa di like dulu ya teman-teman. Penyebab yang selanjutnya adalah di adaptasi si kedua burung tersebut. Kalau misalkan berada di dalam kandang ternak kok adaptasinya masih belum mapan, saling kejar-kejaran, terus kemudian dia suka bengong, suka ngumpet, itu berarti dia masih belum beradaptasi. Untuk selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana solusinya ya teman-teman. Solusi yang pertama, kalau dia sudah lama berada di dalam kandang ternak sekitar 1 bulanan nggak kunjung angkut sarang atau kawin atau produksi, kedua indukan ini harus segera kita tangkap. Kita tangkap dan kita cek lemak dan juga ketombe yang menempel. Kalau misalkan ada lemaknya, ini harus kita cabut keduanya, terus kemudian kita hilangkan atau kita turunkan lemaknya. Nah, untuk cara menurunkan lemak ini videonya juga sudah ada teman-teman. Terutama untuk menurunkan lemak ini kita harus adakan aktivitas setiap hari seperti penjemuran ataupun pemandian. Kalau ada umbaran malah lebih bagus. Kalau misalkan ada lemak harus kita turunkan lemaknya terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan sudah terpantau tidak ada lemak, bagaimana teman-teman? Kalau misalkan terpantau tidak ada lemak, ini yang harus kita perhatikan adalah di birahinya, terutama untuk yang murai betina. Jadi kita bisa teliti gerak-gerik murai batu ini yang berada di dalam kandang ternak, terutama yang betina. Kalau misalkan yang betina kok sukanya diam, gak pernah bunyi, terus kemudian jarang sekali ada aktivitas, itu berarti masih belum birahi dan belum adaptasi. Nah, itu juga harus kita cabut dari kandang ternak. Kalau misalkan keduanya ini tidak kita cabut dari kandang ternak, sudah lama berada di dalam kandang, sudah 1 bulan, tentunya dia juga akan berlemak. Kok bisa berlemak? Nah, karena adanya pakan yang kita berikan jor-joran ini akan menimbulkan lemak ketika murai batu itu tidak segera berproduksi. Maka dari itu, kalau sudah 1 bulan harus kita tangkap keduanya, harus kita cek lemaknya, harus kita kondisikan keduanya, kita cek di birahinya. Kalau misalkan sama-sama tidak ada birahi, ya harus kita proses dulu, kita naikkan dulu birahinya dengan cara penjemuran yang agak ekstrim, pemandian pagi hari, terus kemudian dijemur yang agak ekstrim, terus kemudian untuk EF-nya harus kita kontrol. Kita berikan agak banyak, sesuaikan dengan kesukaan si burung tersebut. Kalau misalkan sudah ada birahi, itu baru kita masukkan ke dalam kandang ternak. Kalau misalkan belum ada birahi, sudah kita masukkan kandang ternak, ya percuma lagi teman-teman. Percuma saja, murai batu ini nggak akan bisa berproduksi. Nantinya dia cuma numpang makan dan tidur saja. Jadi itulah solusinya teman-teman. Kita harus cek di lemak dan juga birahinya. Harus kita tangkap keduanya. Terus kemudian kalau bisa ditaruh di sangkar sendiri-sendiri. Kalau misalkan ada lemak ya kita hilangkan. Kalau tidak ada lemak harus kita proses, kita naikkan dulu birahinya. Sampai betul-betul naik birahi, keduanya siap birahinya, baru kita masukkan kandang ternak lagi. Oke lah teman-teman, semoga pembahasan yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada kurang dan lebihnya. Kalau untuk teman-teman yang sudah berpengalaman, mohon tambahkan di kolom komentar. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.